Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Juntak, NIM 0805 1282 4290 48, kelas L2. Di sini saya akan melakukan pengolahan materi interpolasi dan overlay. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari interpolasi. Interpolasi adalah metode dalam analisis spasial untuk memperkirakan nilai suatu data pada lokasi yang tidak memiliki pengukuran berdasarkan nilai data di titik-titik sekitarnya. Teknik ini sering digunakan dalam pemetaan seperti suhu, curah hujan, kedalaman, atau parameter oceanografi lainnya agar menghasilkan permukaan peta yang kontinu dari data titik-titik yang terbatas. Untuk metodenya itu ada IDW atau Inverse Distance Weighting, kemudian ada kriging, kemudian ada natural network, spline, dan trend. Kemudian untuk overlay itu adalah metode analisis dalam SIG yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih layar layar peta guna mengetahui hubungan spasial antar data pada suatu wilayah. Informasi dari beberapa layar seperti penggunaan lahan, batas wilayah, atau kondisi lingkungan dapat dianalisis secara bersamaan sehingga menghasilkan data baru yang lengkap untuk keperluan pemetaan dan perencanaan wilayah. Langsung saja kita ke pengolahannya. Kita add data SHP Indo. Kemudian kita ke file, pilih add XY data, kemudian kita masukin data yang telah kita download sebelumnya. Kita masukin ketiga data ini. Yang pertama kita masukin arus. Nah, untuk Z file-nya itu kita pilih kecepatan, terus WGS-nya itu kita pilih 1984, kita oke. Nah, kemudian kita lakukan seperti yang pertama tadi untuk memasukkan data kecepatan dan laju sedimen. Kemudian kita klik kanan, lalu kita zoom ke layar. Nah, untuk titiknya itu di sini. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita ke search. Yang pertama kita cari itu IDW. Nah, kita pilih yang 3D analisis. Nah, pada input point feature-nya ini itu kita pilih yang kecepatan arus. Lalu untuk Z value-nya itu kita pilih kecepatan, lalu kita simpan. Kemudian kita oke. Lalu kita tunggu. Setelah selesai hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita ke search lagi. Kita ke search, kita cari kriging. Nah, kita pilih juga yang tree analysis. Nah, untuk input feature-nya itu kita pilih yang kecepatan arus lagi, terus Z value-nya itu kecepatan, lalu kita save. Lalu kita oke. Lalu kita tunggu hasilnya. Nah, setelah hasilnya muncul, kita ke search lagi, kita cari natural network yang tree analysis. Di input feature-nya ini kita masukin laju sedimentasi,
Terus z value-nya itu kita pilih yang kita pilih kecepatan. Lalu untuk inputnya itu kita save. Kemudian setelah hasilnya muncul, kita ke search lagi, kita cari spline, pilih yang 3D analysis. Kemudian untuk input point feature-nya itu kita pilih yang arus. Kemudian untuk z value-nya itu kita pilih yang kecepatan. Lalu kita setelah selesai, kita ke search lagi, kita cari trend, pilih yang 3D analysis. Untuk input feature-nya itu masukin arus, terus z value-nya kita pilih yang X, lalu kita untuk outputnya kita buat, lalu kita oke. Nah, untuk yang pertama itu yang interpolasi seperti ini. Kalau yang IDW seperti ini, terus kalau yang rigging seperti ini, hasil natural network seperti ini. Untuk yang spline ini dan yang trend yang ini. Kemudian kita akan melakukan overlay pada ini. Yang pertama itu kita buat dulu SHP baru. Untuk ini kita pilih yang polygon, terus datumnya itu kita pilih WGS. Kemudian setelah selesai kita buat overlay-nya, kita ke editor, start edit, pilih yang overlay. Kemudian kita ke create feature, pilih yang circle, terus kita buat ini sampai semua titik-titiknya ini terkena. Setelah itu kita save, lalu kita stop edit. Kemudian kita setelah selesai kita buat yang overlay ini, kita ke search, kita pilih erase. Untuk inputnya ini kita pilih overlay. Untuk erase feature-nya ini kita pilih itkabu. Kemudian kita save. Lalu kita oke. Lalu setelah hasilnya muncul, kemudian untuk hasil erase seperti ini, lalu kita ke search, kita cari identity. Kemudian untuk input feature-nya ini kita pilih yang overlay, terus identity feature-nya ini kita pilih yang itkabu, terus kita save. Terus kita oke. Nah, untuk hasil identity-nya itu seperti ini. Kemudian setelah itu kita search intersect. Bisa juga intersect ini kita buka dari geoprocessing.
terus kita klik. Kemudian untuk input feature-nya ini kita masukin overlay sama itkabu. Kemudian kita simpan outputnya, lalu kita oke. Nah, untuk hasil intersect ini, setelah dari intersect kita search lagi spatial join, kita pilih yang analysis, terus di input feature-nya ini kita masukin overlay, kemudian join feature-nya ini kita pilih yang itkabu, lalu kita save outputnya, lalu kita oke. Nah, untuk hasil spatial join itu ini, kemudian kita ke bioprocessing, pilih yang union, terus untuk input feature-nya itu kita masukin overlay sama itkabu, lalu kita save outputnya union, lalu kita oke. Kemudian untuk hasil union seperti ini, terus kita ke search lagi, kita cari update, kita pilih yang analis, terus untuk input feature-nya itu kita pilih overlay, update feature-nya itu itkabu, lalu kita save, lalu kita oke. Kita ke overlay, dan ini untuk hasil dari update. Adapun metode yang digunakan itu yang pertama itu yaitu metode IDW atau inverse distance weighting, di mana IDW ini adalah metode interpolasi yang memperkirakan nilai suatu titik berdasarkan nilai titik di sekitarnya dengan mempertimbangkan jarak. Semakin dekat suatu titik data dengan lokasi yang diprediksi, maka pengaruhnya semakin besar. Kemudian yang kedua itu ada kriging, yang dimana merupakan metode interpolasi geostatistik yang mempertimbangkan jarak dan pola variasi spasial antar data. Metode ini menggunakan metode variogram untuk menggambarkan hubungan antara titik data sehingga hasil interpolasi biasanya lebih akurat. Kemudian yang ketiga itu ada yang natural neighborhood, yang dimana itu metode interpolasi yang menghitung nilai berdasarkan titik tentang terdekat menggunakan pembagian wilayah. Metode ini menghasilkan permukaan yang halus dan biasanya tidak menghasilkan nilai yang berada di luar rentan data asli. Kemudian yang keempat itu ada spline. Spline ini adalah metode interpolasi yang membuat permukaan yang sangat halus dengan menyesuaikan kurva melalui titik-titik data. Metode ini biasanya digunakan untuk memetakan fenomena yang berubah secara halus seperti topografi atau kedalaman. Terus yang terakhir itu ada trend. Trend ini merupakan metode yang menggunakan persamaan matematis untuk menggambarkan pola umum atau kecenderungan perubahan data pada suatu wilayah. Ada jenis overlay erase, yang dimana erase itu berfungsi sebagai menghapus bagian suatu layer yang bertumpang tindih pada layer lain. Hasilnya adalah layer awal yang sudah dikurangi area yang terpotong oleh layer penghapus. Terus yang kedua itu ada identity, di mana identity ini untuk mempertahankan seluruh fitur
layar utama, kemudian menambahkan atribut dari layar lain hanya pada bagian yang saling bertumpang tindih. Kemudian untuk intersect itu proses yang menghasilkan layar baru yang hanya berisi area atau bagian yang saling berpotongan dari dua atau lebih layar. Kalau kemudian itu ada spatial join, yang dimana ini tuh proses menggabungkan atribut dari satu layar ke layar lain berdasarkan hubungan spasial seperti berada di dalam, berpotongan atau berdekatan. Kemudian itu ada union, yang dimana adalah ini menggabungkan seluruh area dari dua layar poligon sehingga semua wilayah dari kedua layar tetap muncul dalam hasil akhir serta atributnya. Kemudian ada update. Update ini proses mengganti atau memperbarui bagian tertentu dari suatu layar menggunakan data layar lainnya. Bagian yang tumpang tindih akan diganti dengan informasi dari layar yang akan digunakan untuk update. Hasil akhirnya ini tinggal dilakukan layout. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.